Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bulan Ramadan hampir tiba ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan selamat, ada di dalam Ramadan dalam keadaan selamat, dan keluar dari Ramadan dalam keadaan selamat. Amin. Nah, seperti biasa di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia ya, di belahan dunia yang lain pun sama. Jika datang bulan Ramadan, itu yang mulai mencuat adalah perbedaan mengenai kapan Ramadan itu dimulai. Dan ini pertanyaan tahunan ya, Ramadan kapan, kemudian tarawih berapa rakaat. Kalau sekarang ada yang baru nih isunya, sholat subuh ya. Sholat subuh itu di Indonesia kecepatan, waktu subuhnya bukan sholat subuhnya, dan lain sebagainya. Itu banyak permasalahan khilaf yang menjadi pertanyaan tahunan. Nah, ini akan kita bahas sekarang ya. Tidak terkecuali hari ini atau tahun ini. Di Indonesia itu kalau dulu yang bersuara itu cuman Muhammadiyah sama NU udah. Jadi kalau misalkan kita mengatakan khilaf, ya khilafnya Muhammadiyah sama NU. Itu yang besar ya. Meskipun organisasi yang lain itu ada, cuman tidak dipermasalahkan. Jadi bukan ribut misalkan ya Persis beda begitu. Enggak, tapi mengatakannya itu Muhammadiyah dan NU berbeda. Nah, itu dari dulu demikian. Nah, sekarang ditambah lagi ada Salafi, Wahabi, itu juga beda lagi. Cuman saya katakan bahwa permasalahan atau perbedaan di dalam permasalahan furu'iyah itu adalah fikih ya. Fikih itu adalah hukum ahkam yang informasinya itu salah satu dari 5 ini, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi sebetulnya pertanyaan Ramadan itu kapan? Pertanyaan fikihnya itu begini. Kapan mulai wajibnya menahan dari semua perkara yang membatalkan puasa? Nah, di situ jawabannya sebetulnya sepakat semuanya, yaitu tanggal 1 Ramadan. Jelas. Nah, cuman tanggal 1 Ramadannya ini kapan? Itu yang menjadi masalah. Karena di mana masalahnya? Di dalam membedakan, di dalam menggunakan metode penetapan. Yang satu menetapkannya itu dengan metode hisab sebagaimana dilakukan oleh Muhammadiyah, yang satu oleh metode ru'yah, yang satunya lagi yaitu melihat begitu secara langsung. Nah, ini sebetulnya untuk orang yang bermadhab itu sudah tidak perlu diributkan lagi, karena kalau orang yang bermadhab itu tinggal kembali kepada madhabnya masing-masing. Yang menjadi soal itu sekarang pengetahuan bahwa bermadhab itu wajib sudah hilang begitu. Itu yang menjadi permasalahan. Dan saya mau memberikan informasi ya. Ini informasi bukan untuk didebat. Ini informasi bukan untuk didebat. Saya tuh heran kalau saya membicarakan permasalahan agama begitu ya, kemudian ada orang nggak ngaji masih mendebat saya. Yang saya katakan ini di dalam permasalahan agama hampir-hampir tidak bisa didebat, karena memang saya hanya menyampaikan informasi begitu dari orang tua kita dahulu, dari para ulama terdahulu. Jadi bermadhab itu hukumnya wajib. Ya, Anda mau suka mau tidak suka, bermadhab itu hukumnya wajib. Dari mana dalil kewajiban itu kita dapatkan, kita terima? Yaitu dari ijma'nya para ulama. Jadi semenjak adanya para madhab, semenjak era itba'ut tabi'in lah katakan begitu ya, Anda tidak akan menemukan satupun ulama yang tidak bermadhab. Coba cari ya. Nah, di dalam sistem berpikirnya muslimin, di dalam usul, yang seperti itu disebut sebagai ijma'. Ijma'nya itu ijma' fi'li. Bahkan kalau sekarang sampai qauli, sampai dikatakan oleh para ulama itu wajib bermadhab itu. Dan kalau misalkan yang mau tahu mengenai dalil atau alasan bermadhab itu wajib, komentar di bawah ya. Nanti saya bikinkan mungkin videonya sendiri. Nah, yang menjadi masalah tatkala sekarang tidak bermadhab orang-orang itu. Jadi bertanya apa misalkan ke Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak memiliki kewenangan. Nanti akan dibahas sama Gus Bahan nanti. Muhammadiyah itu tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hukum syariat bahwa A itu hukumnya wajib atau A itu hukumnya haram, tidak punya kewenangan. Nah, kalau Muhammadiyah mau mengutip pendapat madhab lain boleh begitu. Boleh, tapi itu pun diberikan kepada orang yang madhabnya apa. Cuman permasalahannya sekarang sudah dikira Muhammadiyah sama NU itu madhab. Itu masalahnya begitu. Jadi permasalahannya kompleks lah. Dan ini karena saya sudah lama sekali tidak
membahas video yang bersangkutan dengan agama, ini kita akan langsung saja saksikan dulu ya. Ada videonya nih yang dijelaskan oleh Mujiman, kemudian Gus Baha dan oleh UAS ya, Ustadz Abdul Somad. Bagaimana menyikapi perbedaan awal bulan Ramadan. Kita saksikan saja, di tengah-tengah akan kita komentari ya. Ini Mujiman nih, Muhammadiyah. Terima kasih. Ini ada yang tanya tentang KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Tentang kalender Hijriah Global Tunggal itu di video saya sudah ada beberapa saat yang lalu, tetapi di sini perlu kami sampaikan lagi sekilas saja, sudah malam. Nah, intinya bahwa di Muhammadiyah itu punya semangat untuk menyatukan kalender umat Islam di seluruh dunia dengan berpijak pada pertemuan ulama sedunia di Turki tahun 2016 yang sudah disepakati pada saat itu bahwa tanggal itu masuk kalau hilal sudah sampai 5 derajat. Maka kalau ada satu daerah yang sudah 5 derajat, maka di seluruh dunia yang sudah melewati masa istima atau konjungsi, maka bisa dinyatakan sebagai tanggal 1. Nah, itulah salah satu perubahan mendasar di Muhammadiyah. Oke, sebentar, ini yang saya katakan adalah cita-cita yang percuma begitu ya. Jadi menyatukan umat muslim di dalam permasalahan yang memang furu', permasalahan yang memang dalilnya itu zonni ijtihadi. Itu kalau kita belajar ilmu fikih, ya fikih itu ya. Jadi pembahasan tentang hukum syariat yang mana dalilnya itu adalah zonni ijtihadi. Jadi karena itu zonni ijtihadi itu maksudnya kita tidak akan pernah sampai kepada kesimpulan pasti. Karena setiap kesimpulan itu dia bisa dipatahkan dengan argumen yang lain, dan argumen yang lain itu bisa dipatahkan juga dengan counter argumen yang lain. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini di dalam agama kita disebut dengan permasalahan yang zonni ya. Dan para ulama itu nggak selesai-selesai mau permasalahan seperti ini. Nah, pada akhirnya kita rujuk kepada mazhab kita, itulah solusinya. Jadi persatuan umat Islam itu bukan ada pada misalkan ya satu di dalam Ramadan, satu di dalam satu di dalam Lebaran misalkan, bukan, tetapi di dalam mengajarkan kepada umat selama perbedaan itu dinaungi oleh para madhab, itu adalah persatuan. Nah, makanya yang polemik sekarang itu kan Wahabi itu yang polemik karena mereka itu gimana ya, sudah bermadhab tidak, kemudian permasalahan-permasalahan yang sudah jelas itu khilaf itu digembar-gemborkan sebagai musyrik. Itu masalahnya si Wahabi itu. Nah, kalau Mujiman ini sih ngakunya Muhammadiyah, cuman pola pikir akidahnya itu Wahabi ya. Mujiman ini saya dulu sering bahas Mujiman, kalau sekarang udah jarang ya. Lah gitu-gitu aja. Mujiman ini baca kitab aja nggak bisa. Itu mah fakta lah ya, itu mah fakta. Mohon maaf, saya bukan apa-apa. Kasihan saja kalau misalkan ada orang-orang di Indonesia ini, banyak sekali orang-orang alim, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, cuman kok ngikut Mujiman gitu. Kasihan aja saya mah. Jadi bukan hanya dalam permasalahan Gibran begitu ya, di Indonesia ini ada orang-orang yang tidak kompeten diikuti. Salah satunya Mujiman ini. Maaf kata, saya harus mengatakannya. Kita lanjutkan dulu. Yang sebelumnya menggunakan metode wujudul hilal yang sifatnya lokal. Kalau saat ini menggunakan kalender yang sifatnya global. Maka hilal yang dilihat belum tentu hilal yang ada di negeri kita, tapi hilal bisa saja di negeri lain sudah nampak, tapi di negeri kita belum. Dan ternyata di negeri kita sudah melewati masa istima atau konjungsi, sudah melewati masa bulan mati, maka sudah dianggap masuk tanggal 1. Nah, sehingga di Muhammadiyah menggunakan perhitungan secara astronomis. Dan perhitungan secara astronomis ini kadang-kadang memang berbenturan dengan perhitungan secara fikih. Karena kalau secara fikih itu konteksnya adalah melihat hilal. Sementara kalau secara astronomis, kalau sudah melewati bulan mati. Maka dalam situasi seperti ini hendaknya kita berlapang dada. Sebentar ya, ini kalau misalkan permasalahan di Syafi'iyah, jangankan di Islam begitu ya, di Syafi'i pun ada khilaf. Jadi di Syafi'i itu yang terjadi
muktamadnya ini apa pendapat yang bisa dipegang bahwa yang namanya Ramadan itu dia harus dimulai dengan melihat, tapi tidak perlu semua orang melihat, cukup dilihat oleh orang yang adil, kemudian orang yang adil ini nanti datang kepada qadhi, datang kepada pemerintah, kemudian pemerintah nanti menetapkan begitu, sehingga itu menjadi ilzam. Apa ilzam itu? Ya mengikat kepada orang yang meskipun dia tidak melihat hilal. Itu panjang sekali permasalahan fikihnya. Nah, dan yang namanya penentuan waktu ibadah, dia itu harus kembali kepada syariat begitu. Dia tidak boleh kembali kepada adat. Jadi kalau misalkan adatnya kita ini memakai kalender, tidak bisa Ramadan itu memakai kalender, dia itu harus memakai ru'yah, harus melihat. Nah, jadi begini ya, coba lihat. Asal dari penentuan Ramadan itu melihat. Cuman nanti di dalam melihat ini kan banyak permasalahan tuh, misalkan ada awan, kemudian langit gelap ya, atau misalkan ya karena satu dan lain hal lah ya, itu banyak permasalahannya tuh. Makanya ada pertanyaan bagaimana memakai hisab. Nah, memakai hisab itu solusi. Dia bukan usul dari penentuan bulan Ramadan. Itu Syafi'iyah ya. Kalau madhab yang lain nggak tahu, cuman sepertinya juga demikian. Sepertinya kalau madhab yang lain. Nah, tiba-tiba Muhammadiyah itu switching point of view begitu ya, karena ingin ada kalender, kemudian menentukan Ramadan sedari jauh. Nah, ini yang saya kira agak bermasalah, meskipun masalah ini dia tidak masalah-masalah amat, karena kalau kita cari para ulama yang membolehkan itu boleh. Yang menjadi permasalahannya itu Muhammadiyah di sini tidak bermadhab. Itu saja yang menjadi permasalahan. Mereka kan punya putusan tarjih sendiri tuh, HPT ya, himpunan putusan tarjih. Yang mana itu lucu lah. Kalau misalkan kita mau juga membahas usulnya Muhammadiyah, tulis di kolom komentar. Itu juga lucu lagi. Jadi apakah ini masalah? Dari segi memakai hisab sebagai penentuan awal Ramadan itu bukan masalah baru, itu sudah masalah lama. Cuman dari segi pola pikirnya ini yang bermasalah begitu. Tidak perlu memperuncing perbedaan, tidak perlu dijadikan sebagai ajang olok-olokan. Intinya apa? Pijakannya adalah secara astronomis, bahwa setelah melewati masa bulan mati maka bisa masuk tanggal 1. Apalagi dalam perhitungan tersebut memang ada di belahan dunia lain yang sudah mencapai 5 derajat. Maka di seluruh dunia kalendernya sudah masuk tanggal 1. Sementara kalau menggunakan pendekatan fikih atau pendekatan ru'yat, maka nunggu hilalnya terlihat. Dan ru'yat pun nanti beda-beda. Ru'yat pun juga pakai astronomis. Ada yang imkanu ru'yat, setelah dihitung pada saat perhitungan tersebut dilihat mungkin apa tidak. Kalau mungkin dilihat, maka baru masuk tanggal 1. Maka ada imkanu ru'yat berapa? 3 derajat. Maka imkanu ru'yat itu juga astronomis, karena dia dihitung bukan dengan cara melihat hilal. Kalau yang melihat hilal itu namanya ru'yatul hilal. Yang benar-benar mempraktekkan ru'yatul hilal itu di Saudi. Kalau ada orang yang sudah disumpah dan bersaksi melihat hilal meskipun hanya 1 orang, kesaksiannya diterima. Nah, itu Syafi'iyah itu yang seperti itu. Syafi'iyah juga memakai metodologi itu. Saya tidak tahu di Arab itu bermadzhab ke Syafi'i ya, sepertinya sih tidak. Cuman itulah yang dipakai oleh Syafi'iyah karena memang disitulah cara memahami agama, cara memahami datangnya waktu Ramadan atau datangnya waktu ibadah. Jadi kan sama saja. Kalau misalkan ini kita ya jangankan belahan dunia lain, misalkan di Turki udah tanggal 1 nih, kemudian kita meskipun belum kelihatan, udahlah kita samain aja sama Turki. Ini secara fikih yang dipahami oleh Syafi'iyah tidak seperti itu. Karena sholat pun kan beda-beda ya. Di Papua sudah subuh, di kita masa mau sholat subuh? Ya nggak boleh. Harus ada datang waktunya dulu begitu. Dan datang waktunya itu bukan semata-mata oleh hitungan, tapi oleh melihat. Dan saya katakan begini, ini sebetulnya ya bukan hanya bagi Ramadan, bukan hanya bagi Ramadan, tapi termasuk juga pada waktu sholat. Jadi sholat subuh itu bukan jam 5 begitu, bukan. Sholat subuh itu jam berapa sih? 4:30, bukan. Sholat duhur jam 12 misalkan, kemudian buka puasa jam 6 atau sekarang jam 6 lebih, hampir 6:30 atau jam 6:20 misalkan. Bukan itu. Jadi kapan sholat subuh? Datangnya fajar sodik. Kapan waktu zuhur? Datangnya zawal. Kapan sholat asar? Tatkala bayangan itu sudah 2 kali dari si empunya bayangan.
Sholat maghrib itu kapan? Tatkala terbenamnya matahari. Kemudian kapan itu sholat isya? Waktu hilangnya mega merah. Nah, harusnya itu dilihat begitu, harusnya dilihat. Cuman kan kita punya perkiraan. Apakah melihat itu wajib setiap waktu? Tidak. Bisa dengan perkiraan. Nah, perkiraannya itu kan dengan apa namanya, dengan perhitungan atau dengan hisab. Anehnya ya, ini saya sudah beberapa kali memakai apa namanya, sudah beberapa kali ngecek nih. Kita kan punya jadwal sholat maghrib, misalkan jam berapa, jam 18.02 misalkan. Kamu coba lihat ke laut, 18.02 itu belum apa namanya, belum tenggelam. Jadi banyak sekali di kita itu orang yang buka puasa matahari belum tenggelam, itu banyak. Karena kenapa? Karena kita sudah terpaku ke dalam jadwal yang mana belum tentu juga jadwal itu akurat. Belum tentu. Wah, ini kan sudah hitung-hitungan, nggak mungkin apa namanya, meleset. Coba kamu cek. Makanya sistem perhitungannya juga beda-beda kan. Apa namanya, jadwal di Muhammadiyah itu kadang-kadang dia lebih awal daripada jadwal yang ada di NU tuh. Kalau yang bukan sholat apa namanya, subuhnya ya, itu berbeda-beda juga. Kalaupun memang misalkan sama, kenapa kok pada akhirnya jadwal itu beda-beda? Makanya cek dulu lah begitu ya. Ini permasalahan besar sebetulnya mengenai masalah waktu ini. Jadi kalau mau paham, Anda yang memang mau memahami betul-betul paham, itu harus belajar dari usul fikih dulu. Ya, usul fikih itu adalah kumpulan dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam agama. Di situ ada permasalahan nahwunya, ada permasalahan sorofnya, ada permasalahan ilmu wadoknya, kemudian ada permasalahan mantiknya, nanti di dalam masalikul ilat, kemudian banyak sekali, ada balagohnya juga di situ, banyak sekali permasalahan. Jadi belajar usul fikih itu tidak bisa setahun 2 tahun, Bung, itu harus belasan tahun kalau memang mau betul-betul paham usul fikih. Nah, dari pemahaman usul fikih Syafi'iyah saja, disitulah nanti keluar bahwa yang namanya Ramadan itu harus dengan melihat. Nah, kita kan enak tinggal ngikut aja begitu sebetulnya. Nah, apakah Muhammadiyah di sini bermasalah? Tadi sudah saya sebutkan masalahnya. Masalahnya bukan di dalam menentukan Ramadan dengan hisab, karena itu perbedaan itu ada di dalam madzhab, termasuk di dalam madzhab Syafi'i juga ada, cuman itu bukan usul, itu sebagai sebuah solusi saja begitu. Kita teruskan dulu nih. Sementara kalau di negeri ini pemerintah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengikuti sesuai dengan yang diyakini. Maka hendaknya perbedaan semacam ini membuat kita semakin bertambah dewasa dalam menyikapi perbedaan. Allah alam besok. Oke, nah itu nanti Gus bahaya. Betul, di Indonesia itu kita bebas ya, dan dalam permasalahan ini tidak layak untuk kita itu mencela begitu ya orang, karena permasalahan furu memang tidak layak. Di Indonesia itu jangankan berbeda di dalam menentukan bulan Ramadan ya, beda di dalam permasalahan Yesus itu siapa, itu juga diakomodir, gak jadi masalah di Indonesia itu. Kamu mau punya keyakinan Isa ini anak Tuhan ya nggak bakalan apa-apa. Yang nggak boleh itu punya keyakinan ijazah Jokowi palsu. Kalau itu di penjara kamu. Makanya si Jokowi itu udah lebih gelo daripada Yesus. Ya, heran saya, Pak. Udah lebih gila daripada orang-orang yang yang menganggap bahwa sapi itu misalkan Tuhan. Ya, itu Jokowi itu udah lebih gila daripada itu. Dia itu tidak mau orang punya keyakinan di ijazah palsu. Sampai dipenjarakan. Aduh, ya ayah ya, Pak. Kita lanjutkan dulu nih. Ini Gus Baha. Khilaf, kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini. Saya beri contoh ya. Tuh kan, nggak bisa nggak khilaf. Memang ini permasalahan furu. Makanya kalau Muhammadiyah punya impian ya, ini kalender global, karena kita itu sudah maju, sudah tahun 2026. Kalau kita masih pakai ru'yah itu masih ketinggalan. Itu salah satu salah satu yang suka digembar-gemborkan oleh Muhammadiyah loh kepada warganya. Saya lama di Muhammadiyah tahu soalnya. Jadi melihatnya NU itu kolot begitu ya, kuno, karena udah astronomi sudah secanggih ini. Katanya orang udah nyampe ke bulan, tapi menentukan bulan Ramadan masih dengan ru'yah, itu kuno. Padahal ini permasalahan bukan kuno dan tidak kuno. Ini permasalahan bagaimana memahami nusus, bagaimana memahami nas agama. Kita lanjutkan lagi. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa dia? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? 21 itu. Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah,
Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat itu dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Betul. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini itu aneh itu menurut kita ini anggap aneh. Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Betul. Nah sebentar, ini juga penting, kewajiban taklid itu kepada mujtahid, bukan kepada organisasi begitu. Ya, jadi orang-orang NU pun kadang-kadang tidak punya i'tiqad bermadhab ke madhabnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang orang NU pun seperti itu karena memang ilmunya sudah terlalu banyak hilang ya. Yang NU yang belum bermadhab itu i'tiqadi di dalam hati itu ya madhab, bermadhab ke Imam Asy-Syafi'i, sehingga nanti perkataan Syafi'i lah yang ilzam, yang mengikat kepada kamu. Kecuali kalau misalkan nanti memang kamu mempunyai keterbatasan, amat sangat tidak mungkin, atau punya masakoh ya, ada kesulitan di dalam mengerjakan madhab Syafi'i, ya nanti ada solusinya. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu dia biasa aja. Ya sebentar, ini contoh yang sering dipakai oleh orang-orang yang lihat para imam mujtahid juga toleransi begitu ya. Imam Syafi'i di waktu ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah itu tidak kunut. Betul itu, tetapi harus diketahui bahwa kunut itu adalah permasalahan sunnah, bukan permasalahan wajib. Jadi kalau misalkan kita mau melihat bahwa yang namanya bermadhab itu jangankan untuk kita, untuk para imam madhab pun itu tidak mengikat misalkan. Karena contoh Imam Syafi'i itu datang sholat tidak kunut di makamnya Imam Abu Hanifah, kita harus lihat dulu itu permasalahannya bukan permasalahan rukun, bukan permasalahan syarat yang harus ada. Nah, keluarkan contoh misalkan yang mana imam madhab ini mereka itu tidak melaksanakan rukun yang sesuai dengan apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka ijtihadi begitu. Ada atau tidak? Saya kira tidak akan ketemu. Gak bakalan ketemu itu. Ya, karena kalau misalkan di dalam permasalahan rukun dan syarat itu di dalam pikiran mujtahid itu adalah permasalahan yang hampir qat'i dalam pikiran mereka. Jadi meskipun mereka itu datang untuk menunjukkan toleransi, itu tidak akan sampai dikorbankan dalam permasalahan yang rukun dan yang syarat. Nah, kalau dalam permasalahan yang sunnah itu ya biasa. Makanya apalagi permasalahan yang sunnah begitu ya, itu amat sangat tidak layak untuk diributkan, seperti zikir ba'da sholat begitu. Ya kemarin ada Wahabi itu yang mengatakan zikir ba'da sholat malah tidak disunahkan begitu ya. Mungkin ya kalau salaman kan dari dulu ya salaman bid'ah setelah sholat dan lain sebagainya. Aduh, permasalahan seperti itu kalaupun mau dibahas itu jangan diperuncing. Jadi kalaupun mau dibahas itu dibicarakan khilafnya, bukan dibicarakan posisinya, atau bicarakan posisinya tetapi jangan sampai mencela posisi orang lain begitu. Itu di dalam permasalahan fikih yang zonni. Beda kalau di dalam permasalahan tauhid, itu perlu sedikit lebih keras karena permasalahannya nanti langgeng di dalam api neraka atau tidak. Itu permasalahan tauhid bedanya tuh. Sekarang geger. Ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu gak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini. Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Yang dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang itu. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu nggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau tidak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya tidak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya tidak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ya, ada.
Sebentar, ini logika penyederhanaan Gus Bahaya tidak selalu berlaku benar begitu, karena hukum itu berlaku meskipun kamu itu tahu atau tidak. Itu ada permasalahan yang seperti itu yang dibahas di dalam di dalam permasalahan fikih itu sebagai perkara-perkara yang tidak menerima uzur, tidak taunya. Jadi perkara itu ada perkara yang kalau kamu tidak tahu itu diterima uzurnya. Ada perkara yang kalau kamu tidak tahu itu tidak diterima uzurnya. Ada. Karena kalau misalkan pada akhirnya semua hukum itu dia menantikan kepada taunya mukallaf begitu, mending nggak usah cari tahu kan. Jadi mending nggak ngaji gitu pada akhirnya. Dan bukan karena konsekuensinya itu yang rusak, bukan, tapi karena memang dari awal taklif itu, pembebanan syariat itu tidak sesederhana yang Gus Baha katakan di sini. Jadi yang namanya hukum itu ditaklif kepada tahu, tidak semua. Itu harus dibagi dua. Ini saya katakan demikian. Gus Baha kan di sini sedang membicarakan permasalahan ru'yatul hilal ya, sedang membicarakan masuknya bulan Ramadan. Itu adalah permasalahan yang kedua, yaitu yang pertama apa? Yaitu permasalahan-permasalahan yang di dalam agama itu tidak tahunya mendapatkan uzur. Begitu. Cuman ada perkara yang kamu meskipun tidak tahu itu tidak mendapatkan uzur. Seperti apa? Seperti misalkan rukun sholat. Lah rukun sholat itu dari awal kamu tidak boleh tidak tahu. Sehingga kalau misalkan kamu itu melaksanakan sholat kemudian tidak sesuai dengan rukun atau syarat, itu harus diqodho, wajib. Karena pada akhirnya di dalam pandangan fikih tidak ada tidak ada sholat begitu. Nah nanti permasalahan lainnya ke sana, ada taklid ba'dal amal, lain lagi, itu permasalahan dalam di dalam fikih. Jadi fikih itu tidak bisa kita membahas satu permasalahan kemudian ada kesimpulan dan kesimpulan ini dipakai untuk semua. Tidak bisa. Fikih itu sangat jelimet, sangat rumit. Setiap permasalahan itu ada kuyudnya, ada koyednya. Koyed itu apa ya? Ada conditionnya begitu. Bahkan condition yang sudah dibahas di dalam kitab pun itu belum tentu sesuai dengan condition kamu, dengan kuyud yang ada di dalam diri kamu. Itulah kesulitan fikih. Makanya kalau zaman dahulu ya para fuqaha itu laku sekali seperti dokter, karena orang-orang punya kesadaran untuk bersyariat. Nah, kesadaran untuk bersyariat ini karena tidak semua orang itu alim, sehingga membutuhkan kepada ulama. Nah, ulamanya ada, kemudian masyarakatnya sadar bersyariat. Jadi ulama fikih ini sangat bergengsi sekali, sampai pernah dicela di dalam Ihya Ulumuddin itu kan, karena saking bergengsinya ilmu fikih sampai semua orang mau jadi fuqaha karena duitnya banyak. Beda sama mutakalimin ya, duitnya sedikit. Itu pernah tuh dulu seperti itu. Jadi permasalahan fikih ini memang jelimet ya. Makanya saya ini hampir pensiun membahas permasalahan fikih di YouTube itu. Kenapa? Karena sejelas apapun kita menjelaskan, pada akhirnya akan ada orang yang salah paham. Pada akhirnya kita teruskan dulu sebentar lagi ya perkataan Usman. Kita nggak bakalan sampai ke UAS ke siapa Firanda sepertinya. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang mau senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Oke, sebentar sudah ya. Ini maaf, saya harus berhenti di sini. Jadi yang mau video aslinya silakan. Ini kalau tidak salah nama channelnya itu Pelita Channel ya. Dia ngumpulin ceramah-ceramah kayak gini. Yang mau langsung tidak mau dengar ocehan saya, silakan ke tempatnya. Jadi ala kulli hal, saran saya bagaimana? Saran saya itu Anda bermadhab dulu begitu. Jadi Ramadan ini tentukan madhab Anda. Itu yang saran saya. Kalau belum bermadhab, karena itu wajib. Nah, kalau sudah bermadhab, permasalahan nanti jadi lebih jelas lagi. Apapun khilaf yang terjadi di masyarakat, kita akan jelas kemana larinya. Kalau tidak bermadhab, nanti ya Anda itu pada akhirnya akan ngikut orang yang tidak bermadhab. Padahal dia kan sama-sama juga. Atau Anda mendirikan madhab sendiri, cuman Anda tidak ikrar sebagai ijtihad ya. Mana Anda bukan ijtihad, bukan mujtahid ya. Demikian. Kalau saran saya tadi bermadhab dulu. Kalau sudah bermadhab jelas tadi urusannya ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.